dari Menara Suara Merdeka. Dengan bangga, Bojong Festival mempersembahkan webinar untuk generasi berkarya. Alhamdulillah juga Allah pertemukan di webinar yang insya Allah dirahmati Allah, karena hari ini kita akan bersama dengan guru kita Ustadz Trias Moroni, jauh-jauh dari Solo ya. Namun sebelum masuk ke Ustadz nih ya, perkenalkan nama saya Obin Robin yang akan memandu acara tentunya di webinar dengan tema keharmonisan keluarga di masa pandemi COVID-19 ya. Tentunya acara ini didukung oleh teman-teman dari Suara Merdeka Network, kemudian Data Utama Net, kemudian PENS, kemudian Udinus, kemudian BNI Syariah, dan didukung oleh Events Click, TVku, suaramerdeka.com, dan juga pemerintah Kota Semarang. Baik, sebelum kajiannya dimulai, ada baiknya Bapak Ibu sekalian ya yang sudah menyimak atau teman-teman nih ya yang lagi di rumah untuk bersiap dulu, karena ini kajian sifatnya, jadi jaga wudhu ya, dan juga tetap menjaga adab juga ya, jangan sambil tengkurap ya. Baik, sebelum dimulai ada baiknya kita bersama-sama juga berdiri, karena kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Jadi silakan untuk yang di rumah bisa berdiri bersama-sama. Ustadz mohon izin kita berdiri juga, tapi kepotong deh di kamera ya. Baik, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang di rumah dimohon untuk bisa duduk kembali. Dan alhamdulillah nih ya, satu kesempatan yang berbeda tentunya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Bojong Festival diadakan secara webinar, dan tentunya berkat rahmat Allah pula nih ya, Allah mudahkan untuk berkumpul di sini, karena tentunya dengan kesibukan masing-masing Allah masih menyempatkan kita semua untuk berkumpul di sini. Semoga kita semua dimudahkan ya. Terlebih untuk yang saat ini baru saja menjadi pasangan suami istri ya, cocok banget dengan temanya. Atau mungkin yang sudah lama menikah namun masih mencari-cari cara sebenarnya pernikahan yang secara syariat seperti apa gitu ya. Dan nanti bakal dibahas banyak oleh guru kita Ustadz Trias Moroni Kurniawan. Namun sebelum kita masuk ke kajian, ini ada sambutan dari Alste 2007 ya, yang kebetulan adalah sahabat saya dari SMP ini ya, Ahmad Kisahlan. Udah siap Sahlan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Mbak sekalian yang dicintai Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Alste Indonesia melalui pengajian Alste menyelenggarakan kajian ini
supaya kembali kita merutinkan. Sebenarnya kajian akbar ini kita sudah selenggarakan beberapa tahun terakhir, namun karena adanya pandemi ini kita harus melakukannya dengan cara online seperti ini. Tapi apa boleh buat, ini yang kemudian bersama-sama kita lakukan dalam rangka bersyukur kehadirat Allah SWT meskipun dalam keadaan yang sedemikian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumil akhir nanti. Mas mbak sekalian yang dicintai Allah SWT, banyak dalam agenda pengajian selalu kita kembali mengingatkan bahwa kita untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan kemudian menjauhi segala larangannya. Dan pesan ini tentunya tidak berhenti pada saya sebagai perwakilan dari pengajian Al-Istiqomah Indonesia, namun juga bagaimana kemudian kita bisa menerapkannya di keluarga kita, terlebih keluarga saya. Mari kemudian kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mas mbak sekalian yang dicintai Allah SWT, pengajian ini juga diselenggarakan dalam serangkaian Bojong Festival yang insya Allah akan banyak agendanya. Salah satunya ya pengajian ini, ada webinar dan seterusnya. Yang dulu tahun kemarin kita selenggarakan secara offline dengan festival, namun kali ini mau tidak mau bagaimana kemudian kita menjaga diri kita di tengah pandemi ini. Otomatis Bojong Festival menyambut HUT sekolah kita tercinta terpaksa harus dilakukan dengan cara seperti ini. Namun kembali bagaimana kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala supaya kemudian kita bisa melaksanakan agenda seluruhnya ini dengan sebaik-baiknya. Mas mbak yang dicintai Allah Ta'ala, terima kasih sebelumnya atas kehadiran, kerawuhan, menyempatkan waktu dalam agenda kali ini. Seluruh pengurus Al-Istiqomah Indonesia, seluruh panitia Bojong Festival, dan paling utama kepada pembicara yang telah menyempatkan hadir ke tengah-tengah kita supaya kemudian kita bisa membentuk keluarga yang harmonis meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kemarin mungkin kita sama-sama sudah mendengar dan melihat informasi bahwa ada keguncangan tersendiri dengan adanya pandemi ini terkait masalah keluarga, baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dan banyak sisi lainnya. Semoga ini tidak terjadi di keluarga Al-Istiqomah, keluarga kita semua, dan semoga agenda kali ini bisa menjadi penguat sarana kita mengingat kepada Allah SWT, sarana kita untuk menjaga diri dan keluarga kita supaya tetap dalam kebenaran dan kesabaran. Mas mbak yang dicintai Allah SWT, sepertinya tidak perlu panjang dan lebar. Semoga agenda kali ini bermanfaat bukan hanya bagi diri kami di panitia, tetapi juga bagaimana kemudian bermanfaat untuk sekian banyak orang, baik yang Al-Istiqomah maupun bukan Al-Istiqomah, baik Al-Istiqomah maupun keluarga Al-Istiqomah, dan seterusnya. Semoga
kami doakan sama-sama semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga pandemi ini baik itu sebagai ujian kita secara pribadi maupun keluarga, maupun juga ujian bagi kebernegaraan kita, supaya kemudian kita bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu saja dari kami. Saya Ahmad Kisahlan mewakili Bu EM Najma sebagai Ketua Alsta Indonesia yang kebetulan tidak sakit rawuh, mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran atas kerawuhannya. Semoga kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami selaku panitia dan penyelenggara. Afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair Ahmad Kisahlan atau Sahlan ya. Baik, dan kami juga mengingatkan untuk semua yang sudah ada di live Zoom nih ya, silakan untuk bisa menyiapkan pertanyaan dengan format nama, kemudian asal dari daerah mana, kemudian pertanyaannya nanti untuk Ustadz apa ya. Sekali lagi nama, kemudian asal, kemudian pertanyaannya apa. Karena untuk penanya terbaik ini ada hadiahnya, yaitu voucher OVO atau GoPay 50.000 gitu ya. Baik ya, untuk 2 orang penanya terbaik, dan juga nanti ada door prize juga. Dan juga tentunya kita akan bersiap-siap untuk menuju ke kajian ya, di mana tentunya akan ada materi tentang keharmonisan keluarga di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya ada tayangan lagi ya? Ada tayangan lagi? Ada? Oke, nah ini ada cuplikan atau mungkin tayangan webinar series keempat dengan judul Eco Lifestyle yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020. Kayak seperti apa? Akan simak yang satu ini. Yang 3M ini, Manggang Wetan, Manggang Dojo itu hilang 200 hektar Pak. Sekarang sudah jadi laut ya. Mangrove merupakan salah satu tanaman yang luar biasa karena tanaman yang spesifik hidup di daerah pesisir. Mangrove mempunyai peranan yang luar biasa, yaitu mampu menahan abrasi yang ada di pesisir, juga menahan angin, sehingga bisa melindungi baik permukiman atau apa yang ada di belakangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minun al-muttaqun as-shadiqun. Keluarga besar Aste yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan Allah meskipun melalui online untuk acara Bojong Festival 2020, kajian tentang keharmonisan keluarga di masa pandemi COVID-19. Yang perlu kita pahami adalah ada saatnya keutuhan rumah tangga itu diuji dalam perjalanannya. Dan ujian-ujian itu datang ketika kita menghadapi saat-saat yang tidak mengenakan. Hari ini ketika kita di masa pandemi, jelas ini rangkaian hari-hari yang tidak mengenakan dalam jangka waktu yang lumayan panjang, dan bahkan sampai hari ini pun kita tidak tahu ini akan kapan berakhir. Dan tentu saja ini betul-betul menguras energi bagi satu keluarga, bagaimana mereka bisa memetakan perjalanan rumah tangga agar tetap bisa nyaman menjalani pernikahannya. Saya di kota asal saya di Solo dikenal sebagai konsultan keluarga, dan jujur memang pada masa-masa pandemi seperti ini jumlah orang yang datang untuk berkonsultasi, termasuk yang datang dari Semarang jauh-jauh ke Solo, lumayan banyak. Kalau kita mau itu hampir tiap hari ada yang mau berkonsultasi, dan rata-rata memang pemicunya di masa-masa seperti ini. Karena itu maka kita akan mencoba untuk menguraikan apa yang harus kita lakukan selama masa pandemi, dan kita juga tidak tahu apakah nanti setelah selesai ini tidak ada pandemi berikutnya. Bisa jadi akan ada pandemi yang lebih berat daripada ini, dan karena itu kita akan mencoba untuk mencari jawaban apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita tetap bisa harmonis di masa-masa pandemi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para peserta webinar yang dimuliakan Allah, yang pertama harus kita pahami begini. Ketika kita membentuk sebuah pernikahan, jarang sekali di antara kita yang berpikir tentang visi pernikahan. Jadi sebenarnya kita menikah itu untuk apa sih? Itu sebenarnya jarang sekali yang memikirkan sampai ke situ. Jadi ketika seorang laki-laki tertarik kepada perempuan, kemudian seorang perempuan tertarik kepada laki-laki untuk menikah, rata-rata ya kalau nggak daya tarik fisik, ya dari daya tarik finansial, kalau nggak gitu ya daya tarik sosial. Rasul sudah mengatakan ini dalam sebuah hadis beliau, tungkahumal atulil arba. Ya, jadi seorang perempuan itu akhirnya dinikahi oleh laki-laki itu karena berbagai macam alasan. Ada 4 alasan paling utama kata Rasul. Yang pertama, li jamaliha. Dari perempuan itu dipilih menjadi istri karena kecantikannya. Ini saya bilang tadi daya tarik fisik ya, daya tarik seksual gitu loh. Jadi memilih perempuan itu jadi istri karena dia cantik, manis, tinggi, putih, langsing misalnya. Atau seorang perempuan ketika memilih laki-laki jadi suaminya juga karena daya tarik fisik, orangnya tampan, gagah misalnya. Kemudian yang kedua Rasul katakan lima liha. Jadi karena kekayaannya atau daya tarik finansial. Jadi ada laki-laki yang memilih perempuan sebagai istri karena memang dengan istri yang punya kemampuan finansial ini, dia akan merasakan kehidupan yang lebih nyaman. Kemudian yang ketiga Rasul katakan li nasabiha, jadi karena status sosial. Ya, dan kemudian baru yang keempat li diniha, karena agamanya. Tapi Rasul di ujung hadis mengatakan fatwar bidadidin taribat yada. Pilihlah perempuan itu karena agamanya, maka kamu akan beruntung.
Jadi ini menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang ketika menikah itu mempertimbangkan aspek agama, tidak banyak. Jadi mayoritas ya pada 3 yang utama tadi, daya tarik seksual, daya tarik finansial, dan daya tarik berupa status sosial. Ini yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang yang menikah tidak punya daya tahan yang kuat ketika perjalanan berlangsung panjang. Nah, di masa-masa yang berlangsung panjang itu muncul seperti suasana tidak menyenangkan seperti ini, pandemi seperti ini, kemudian mereka merasa bingung menghadapinya. Nggak usah jauh-jauh, saya akan bercerita tentang kisah 2 orang nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kenapa saya ceritakan ini? Karena pada awal pernikahan, kedua laki-laki yang kelak menjadi nabi, Nuh dan Lut ini menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya bisa dikatakan keluarga tangga yang harmonis, yang bahagia. Rata-rata nabi adalah laki-laki yang tampan, mapan, bangsawan, kemudian berpengaruh di masyarakat, dan pintar berdakwah, pintar menyampaikan sesuatu karena nanti tugas mereka berdakwah. Dan mereka ketika menikah ini memang belum diangkat menjadi nabi. Jadi ketika Nuh menikah, Lut menikah, itu memilih perempuan yang sebenarnya selevel. Perempuan cantik, perempuan yang sama-sama dari kalangan bangsawan. Selevel lah. Dan di awal-awal pernikahan mereka menjalani kehidupan pernikahan yang menyenangkan. Salah satu indikasi bahwa pernikahan mereka berjalan dengan baik adalah adanya anak-anak yang lahir dari pernikahan itu. Nuh dengan istrinya melahirkan 4 orang anak, dan Lut dengan istrinya melahirkan 2 orang anak. Jadi pernikahan mereka sebenarnya baik-baik saja di awal-awal pernikahan. Baru setelah muncul masalahnya muncul adalah ketika Nuh dan Lut ini mengaku menjadi nabi. Saya adalah nabi Allah. Nah, dalam suasana seperti ini ternyata istri mereka, istri Nuh dan Lut itu tidak mengimani suaminya. Kalau meminjam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10 mengatakan fakhonatahuma, maka kedua istri ini mengkhianati suaminya. Nah, selama ini kalau kita mendengar istilah keluarga Nuh dan Lut, biasanya bayangan kita adalah istri-istri mereka ini perempuan-perempuan yang tidak baik. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Saya menemukan di dalam tafsir Ibnu Katsir, seorang ulama yang sekaligus sahabat terkemuka namanya Ibnu Abbas mengatakan mazanata. Ketika kedua istri itu mengkhianati suaminya, Ibnu Abbas mengatakan mereka berdua tidak berzina atau tidak berselingkuh. Mabaghat imra'atu nabiyyin qatu inna makanat khiyanatu ma fiddin. Bahkan tidak ada satupun istri Nabi yang cacat moral. Sesungguhnya pengkhianatan yang mereka lakukan adalah pengkhianatan dalam masalah agama. Maksudnya apa? Dalam kasus Nuh, istri Nuh tidak beriman kepada suaminya. Bahkan dia menganggap suaminya sudah gila karena mengaku sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, dia memberitahukan kepada para pembesar kaum pada waktu itu tentang apa saja ajarannya Nuh. Dan yang keempat, dia memberitahukan kepada para pembesar kaum siapa saja yang menjadi pengikut Nuh. Jadi kalau zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang gitu, Anda bayangkan kalau dalam masyarakat itu muncul satu kelompok pengajian atau aliran yang meresahkan masyarakat. Misalnya ketika kita sebagai masyarakat sudah menjalani kehidupan biasa, normal gitu, terus tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada aliran yang ngajari kita sholat pakai bahasa Indonesia misalnya begitu. Kan jadi aneh kita karena nggak biasa. Atau ada orang yang mengaku sebagai Nabi penutup zaman misalkan, kita jadi aneh karena menurut pemahaman kita Nabi Muhammad adalah penutup zaman itu. Lah, kelompok-kelompok yang aneh seperti ini kan akhirnya membuat masyarakat jadi resah. Jadi bayangkan kalau saat itu yang dianggap aneh adalah Nuh. Nah mungkin Nuh itu diundang ke studio TV seperti sekarang ini gitu ya, Mas Aubin Robin sebagai moderatornya, sebagai host acaranya, kemudian bertanya, Ibu, kita sekarang sedang menghadapi munculnya kelompok yang aneh yang meresahkan masyarakat gitu. Ibu mungkin bisa memberikan penjelasan tentang munculnya kelompok itu. Nah, bayangkan kalau saya jadi istrinya Nuh gitu ya, saya bilang, oh iya Mas, itu suami saya sendiri itu, dia ngaku-ngaku jadi nabi. Dan menurut saya dia sudah gila dengan pengakuan itu. Jangankan orang lain, saya loh istrinya nggak percaya gitu kan. Terus kemudian dia mengajarkan, coba suami saya itu ngajak kita untuk bangun kapal di tengah kemarau panjang. Masuk akal nggak itu?
Udah gitu ternyata masih ada orang percaya sama suami saya. Dia sebutkan nama-nama pengikut-pengikut Nuh itu. Jadi maaf, bagi masyarakatnya Nuh itu istrinya bukan cacat moral, tapi malah dianggap sebagai orang yang memberi informasi tentang munculnya aliran sesat. Aliran yang meresahkan masyarakat. Jadi jangan bayangkan istrinya Nuh itu nanti melakukan perselingkuhan, kemudian melakukan minum-minuman keras sampai mabuk, kemudian judi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Bukan. Dia tidak mengimani suaminya. Nah, pada kasus Lot itu yang saya baca dari tafsir Ibnu Katsir adalah karena tadulu qaumaha ala atyafihi. Jadi istrinya Lot itu memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan tamu di rumah suaminya. Jadi begini, dalam sejarah munculnya kelompok LGBT gitu ya, kelompok gay, itu kan awalnya pada umatnya Nabi Lot ini. Lot menolak munculnya kelompok seperti, tapi istrinya kan nggak masalah Thomas, yang penting kan bukan keluarga kita. Nah, bagi kelompok seperti ini, kehadiran sosok yang punya daya tarik fisik yang luar biasa ini kan menarik, ini jadi gambar gembira. Kayak anak-anak muda milenial yang kedatangan bintang K-pop misalnya, itu mungkin bisa jerit-jerit sampai gila kan gitu. Nah, dia melihat di rumah suaminya kedatangan tamu malaikat yang berubah wujud jadi manusia dengan ketampanan yang luar biasa. Jadi sampai dikatakan bahwa dia mengatakan kepada kaumnya, di rumah suamiku ada tamu yang sangat tampan yang saya belum pernah lihat ketampanan seperti itu. Nah, akhirnya dia memberi motivasi kepada kaumnya, coba datang ke rumah, minta kepada suamiku untuk mengeluarkan tamunya itu. Nah, selain tidak mengimani suaminya, ternyata bagi tokoh masyarakat, bagi masyarakat pada waktu itu, istrinya Lot dianggap sebagai pembela asasi manusia. Kan sekarang yang memperjuangkan LGBT kan kita sebut sebagai pembela asasi. Jadi tidak melakukan cacat moral. Nah, sejak hari itulah maka rumah tangga mereka menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena terjadi perbedaan visi. Jadi ketika dulu mereka menikah, visi mereka kan bukan visi kenabian. Jadi nggak ada bicara tentang akhirat, itu nggak ada. Jadi ketika orang tidak bicara soal akhirat, otomatis kan visinya kan bagaimana menjalani hidup di dunia dengan baik. Punya rumah yang bagus, bisa jalan-jalan, punya uang yang cukup untuk bersenang-senang, bisa beli baju bagus, bisa kulineran, seperti itu. Ya itu yang dibahas. Jadi ketika menikah yang dibahas, setelah ini kita bangun rumah, setelah ini kita pergi jalan-jalan, setelah ini kita ganti baju baru dan macam-macam. Itu kadang-kadang sampai terjadi seorang perempuan yang pakai jilbab pun suaminya nggak sholat. Itu saya menemukan kasus itu banyak. Jadi bagi dia nggak penting suaminya sholat atau tidak sholat, yang penting suaminya menyediakan uang yang cukup untuk hidup rumah tangga. Nah, persoalannya setelah Nuh dan Lut ini mengaku menjadi nabi, visinya bukan lagi bersenang-senang, visinya adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka. Karena kalau kita bicara dari sudut pandang agama Islam, yang mana pernikahan itu adalah bagaimana nanti bisa menyelamatkan keluarga dari api neraka. Dan ini jauh lebih besar daripada sekedar makan dan minum dan bangun rumah. Nah akhirnya kan nggak cocok, omongannya tiap hari kan jadi nggak cocok. Dulu ketika belum jadi nabi, mungkin kalau sholat subuh nggak bangun nggak apa-apa lah, yang penting nanti makan paginya kulineran kemana gitu, nanti siangnya bisa jalan-jalan. Tapi mulai hari ini ketika lihat suaminya nggak sholat subuh kan jadi masalah. Karena setelah dia mengenal agama, ternyata apa? Jangankan sholat subuhnya, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika seorang istri melihat suami dulu nggak masalah, nggak sholat, sekarang jadi masalah. Akhirnya kan sejak itu mereka bertengkar. Yang suami menganggap istrinya sok suci lah, maksa-maksakan agama lah. Karena yang terjadi si istri ini berubah cara pandangnya. Saya ingin masuk surga bersama suami, sementara suaminya masih pengen bersenang-senang di dunia. Jadi nggak nyambung. Jadi kira-kira begitulah yang terjadi pada rumah tangganya Nabi Nuh dan Nabi Lut sebenarnya. Bukan mazanata, bukan dua perempuan yang berzina berselingkuh, kemudian mabaqat imra'atu nabiyyin qattu. Tidak ada satupun istri Nabi yang melakukan cacat moral. Jadi yang terjadi adalah mereka berbeda visi sejak saat itu. Nah, pandemi seperti ini akan kelihatan bagaimana perbedaan visi itu. Jadi orang mulai kebingungan, apa yang di rumah di lockdown ini, kalau visinya berbeda nanti akan menjadi sumber pertengkaran. Saya jelaskan dulu seperti ini. Yang dimaksud dengan visi, ya itu kalau dalam Al-Quran kan cuma 2. Misalnya kita lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 2. Di sana Allah berfirman, "Waladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan kalian.
Maka ada di antara kalian yang kafir, yang tidak percaya, dan di antaranya ada yang mukmin, yang ada yang mempercayainya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia dalam hidup, itu ternyata mengerucut hanya kepada 2 poin saja. 1, percaya bahwa dia diciptakan oleh Allah, yang suatu saat akan kembali kepada Allah, percaya kepada akhirat, percaya kepada hidup sesudah mati, sedangkan yang satu kelompok mengatakan dia adalah tidak percaya. Nah, karena dia tidak percaya, dia menganggap kalau sudah mati selesai. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan dalam menjalani aktivitas harian. Sama-sama takut mati, bagi orang yang beriman, dia takut mati karena mati akan menghentikan kesempatan dia untuk mencari bekal menuju akhirat. Dan itu akan membuat dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk bagaimana selama masih hidup itu mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sedangkan bagi orang yang tidak mengimani akhirat, maka dia takut mati karena dengan mati itu menyebabkan kesenangannya terhenti dan dia tidak mau terhenti. Maka dari sinilah sama-sama takut mati, sudut pandangnya berbeda. Kalau orang yang tidak beriman hidupnya untuk hari ini, jadi makan enak harus sekarang, punya rumah bagus harus sekarang, bersenang-senang harus sekarang. Sedangkan bagi orang yang beriman, ada hidup sesudah mati dan itu lebih besar dan lebih abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, inilah nanti yang akan memetakan apa aktivitas yang dipilih mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ketika lockdown ini terjadi, ujian itu muncul. Jadi begini, yang pertama bagaimana kita bisa tetap harmonis di masa pandemi seperti ini, berarti apa? Menyamakan visi. Karena bagi orang yang bervisi akhirat, maaf, ketika nanti lockdown, dia bisa tetap enak. Kenapa? Karena sholat subuh bersama itu nikmat. Baca Quran bersama itu nikmat. Dengarkan pengajian bersama itu nikmat. Kemudian makan bersama itu nikmat. Coba, hal-hal yang dulu tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Banyak di antara kita yang karena kesibukan-kesibukan nggak sempat ngobrol dengan pasangan, nggak sempat ngobrol dengan anak-anak, nggak sempat makan bareng. Sekarang setelah lockdown itu semua bisa kita lakukan. Sampai Rasul mengatakan kulu jami'an wala tafarraqu final barakata ma'al jamaah. Makanlah bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Karena dalam makan bersama itu ada barokahnya. Nah, dulu orang yang sangat sibuk, kadang-kadang sampai sarapan nggak bisa bareng keluarga, makan malam nggak bisa bareng keluarga. Sekarang alasannya apa coba? Mereka dikeluarkan dari pekerjaan, mereka nganggur sekarang di rumah. Nah, sedangkan dalam makan bersama itu, Rasul katakan ada barokah. Dalam riwayat yang lain, justru dalam makan bersama itu Rasul bisa mengontrol kualitas keluarga. Coba ada satu kejadian, waktu itu Rasul sedang makan bareng-bareng bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika terjadi makan bareng itu, ternyata Rasul melihat ada seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah, makannya salah, cara makannya salah. Maka Rasul kemudian menegur, sambil makan menegur, ya ulang, tidak akal tafasami. Nah, kalau kamu makan, pakai tangan kanan. Nah, kalau kamu makan, baca bismillah. Nah, kalau kamu makan, ambil yang paling dekat. Nah, menariknya setelah Rasul mengingatkan Umar bin Abi Salamah tentang cara makan yang benar itu, baca bismillah, pakai tangan kanan, ngambil yang paling dekat. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan, sejak hari itu, kalau aku makan, maka caraku makan adalah seperti yang diajarkan Rasulullah. Baca bismillah, pakai tangan kanan, dan mengambil yang dekat. Anda bisa membayangkan suasana makan, ternyata sambil makan itu salah satu keberkahannya apa? Kita bisa mengontrol apa yang terjadi dalam keluarga kita. Kita bisa nanya sama anak-anak bagaimana sekolah, siapa teman yang paling dekat, apa pelajaran yang paling disukai, siapa guru yang tidak disukai, besok kalau sudah sekolah mau melanjutkan kemana. Kalau anak kita sudah gadis, kita bilang ada rencana menikah kapan, kemarin Bapak ketemu sama alumni SMA 3 Semarang mau diajak pisanan, mau enggak misalnya. Itu sambil ngobrol itu. Sambil kalau nanti yang ngobrol itu ada yang makannya tadi awut-awutan nggak kayak aturan, kita bisa seperti Rasul sambil menegur, kalau makan itu baca bismillah dulu, kalau makan itu pakai tangan kanan ya, dan macam-macam. Ini kan di masa pandemi sebenarnya bisa. Tapi bagi mereka yang berbeda visi, yang satu pengen sholat subuh habis itu baca Quran, yang satu ternyata pengen jalan-jalan lanjut kulineran, jadi nggak ketemu. Gitu loh.
Yang satu pengen bareng-bareng makan, yang satu malah enggak, saya makan di kantor aja. Itu jadi nggak ketemu. Jadi perlu perbedaan visi, mungkin hari ini tidak terasa, tapi nanti dia kalau saya mengistilahkan itu seperti bahaya laten, suatu saat bisa muncul. Jadi ketika Nuh dan Lut itu menikah, mereka tidak membayangkan bahwa rumah tangannya akan kacau pada suatu saat. Kenapa? Karena pada waktu mereka menikah belum jadi nabi. Ini yang tidak terjadi pada kasus Nabi Muhammad SAW. Sama, Muhammad itu juga menikah belum jadi nabi. Perempuan yang dia nikahi Khadijah kita tahu dianggap perempuan yang layak untuk menjadi pasangan Nabi. Maka ketika mereka menikah dalam kitab-kitab sejarah disebutkan memang tidak ada yang pantas menjadi istri Muhammad kecuali Khadijah dan tidak ada yang pantas menjadi suami Khadijah kecuali Muhammad. Di awal-awal pernikahan mereka sangat bahagia. Terbukti dari pernikahan itu lahir 6 orang anak. 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Tapi ketika akhirnya Allah memilih Muhammad sebagai nabi dan rasul, ternyata orang yang pertama kali menerima kenabian Muhammad adalah Khadijah itu sendiri. Jadi ada cerita yang menarik ya. Jadi waktu itu Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Dia mengatakan begini, "Maghirtu ala nisa'i nabi, maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Saya belum pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain. Seperti bagaimana saya cemburu kepada Khadijah. Padahal saya belum pernah bertemu dengan orangnya. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Aisyah setelah Khadijah meninggal dunia. Berapa tahun kemudian baru menikah dengan Aisyah. Jadi aku belum pernah ketemu dengan orangnya, tapi aku cemburunya kepada Khadijah itu lebih tinggi dibanding cemburu aku kepada istri Nabi yang lain. Kenapa Aisyah sedemikian cemburu kepada Khadijah? Di anna Rasulullah yukthiru dzikraha. Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Nah, sampai pada suatu hari ini ceritanya, saking tidak kuat menahan cemburunya, Aisyah sampai mengatakan begini, ka'annaha lam takun imra'atun fid dunya ila Khadijah. Nabi sering menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah seperti tidak ada perempuan lain di muka bumi kecuali Khadijah. Ini omongan orang cemburu. Mendengar itu Rasul kemudian mengatakan, innaha kanat wa kanat. Memang tidak ada yang seperti Khadijah. Dia adalah dia. Kemudian Nabi menyebutkan 3 kelebihan Khadijah yang tidak mungkin ditempati oleh perempuan manapun. 1, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. 2, dia menghabiskan hartanya untuk mendanai dakwahku. 3, dialah ibu anak-anakku. Aisyah diam. Dan berkata dalam hati, sejak hari itu aku tidak pernah mungkit-mungkit Khadijah lagi. Karena apa? Dia memang punya 3 kelebihan yang tidak mungkin orang lain menggantikan posisi itu. 1, dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir. Jadi kalau hari ini kita menjadi muslim itu dikasih kartu anggota, kita nggak tahu loh nomor anggota kita nolnya sampai berapa, 20 atau 24 atau mungkin lebih dari itu. Khadijah nomor 1. Jadi dalam kasus Nuh dan Lut istrinya tidak mengimani, dan Khadijah dia mengimani bahkan yang pertama kali. Yang kedua, Rasul mengatakan dia menghabiskan hartanya untuk menjadi dakwahku. Padahal dalam catatan sejarah, Khadijah itu 1 di antara 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz. Jadi kalau itu diurutkan dalam emas, kemudian emas itu kita jual di tahun-tahun ini, itu angkanya triliunan. Nah, miliuner itu habis hartanya untuk menjadi dakwah Rasul. Nah, disitulah maka apa? Visinya menjadi sama gitu loh. Setelah Rasul menjadi Nabi, Khadijah mengikuti. Bukan hanya mengimani, bahkan mendukung, hartanya habis nggak apa-apa, yang penting dakwah Nabi tersebar. Itu yang kita tidak sadari dalam waktu menikah. Jadi saya di Solo menemukan ada perempuan pakai jilbab, tapi suaminya nggak sholat. Atau ada laki yang rajin pengajian, tapi istrinya pakai rok, biasa pakai rok mini, pakai tank top gitu ya. Mungkin di awal pernikahan memang nggak ada masalah, badannya masih sehat, uangnya lancar, yang dijalani memang hal-hal yang sifatnya duniawi, hanya pengen bangun rumah, hanya pengen bersenang-senang. Tapi nanti kalau salah satu di antara pasangan ini mulai mengenal spiritualitas, mulai gelisah akan makna hidup, ingin memperbaiki amal soleh sebelum meninggal dunia, pada saat itu pilihan-pilihan aktivitas menjadi berbeda. Nah, di acara lockdown seperti ini, ketika visi pernikahannya tidak sama, maka acara yang direncanakan menjadi tidak sama dan itu menciptakan ketidakharmonisan. Bunda, hari ini mumpung ayah sedang di rumah, kita lockdown, nanti kita sholat subuh bareng ya, kita pergi ke masjid, di sana ada acara kajian subuh berjamaah, habis itu sarapan sama semua jamaah, setelah itu kita pulang sholat duha bareng-bareng, setelah itu kita ajak anak-anak ngapa?
Mungkin istri yang tidak beriman kan ngapain? Ke masjid, makan bersama kayak pengemis, begitu rasanya nggak enak, kan kita bisa beli aja ke restoran yang bersih, yang rapi, yang enak, dijamin. Gitu. Jadi bagi dia acara gitu tidak menyenangkan. Bagi orang yang lain acara seperti itu menyenangkan. Karena beberapa orang datang ke tempat saya kemudian mengatakan, Ustadz alhamdulillah tadi bisa sholat subuh bersama sama suami, saya nangis terharu. Ada yang bisa sholat subuh bersama suami itu menyenangkan, tapi bagi orang lain dibangunkannya sampai marah-marah malah jadi sumber pertengkaran. Jadi di hari-hari seperti lockdown ini betul-betul akan teruji apakah Anda menikah akan visinya sama atau tidak. Kalau sama-sama pengen bersenang-senang ya ayo, kalau sama-sama visinya ingin memperbaiki amal soleh ya ayo. Tapi kalau berbeda itu yang menjadi sumber konflik. Dan hari ini itu yang saya temukan. Bagaimana saya menemukannya? Yaitu orang-orang yang datang kepada saya setelah menjalani pernikahan yang panjang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan kemarin rekornya 32 tahun. Selama mereka menikah itu tidak ada masalah. Ya, mereka sama-sama bekerja, hasil pekerjaannya itu dibangunkan rumah, dibelikan mobil, sudah punya jalan-jalan, sempat jalan macam-macam. Tapi sekarang salah satunya hijrah bahasanya. Salah satunya mengenal agama, salah satunya pengen dekat kepada Allah, sementara pasangannya tidak bisa selevel lagi, beda frekuensi. Nah, disitulah kemudian terjadi banyak konflik. Nah, akhirnya datang ke tempat saya, Ustadz, gimana ya, suami saya sampai sekarang susah banget disuruh sholat. Saya sudah tidak penting lagi punya mobil, punya rumah bagus. Saya cuma pengen menghabiskan hidup di akhirat, hidup bersama suami yang dekat pada Allah, yang sholat banyak amal soleh. Suaminya tidak. Terakhir apa? Dia menggugat cerai suaminya. Saya nggak bisa melanjutkan hidup kalau suami saya nggak sholat, suami saya mabuk, suami saya masih selingkuh, saya nggak bisa. Akhirnya mereka berpisah. Dan sekarang rumah yang mereka bangun berpuluh tahun itu siapa yang nempati? Mobil yang mereka kemudian beli siapa yang menggunakan? Nah, ini terjadi ketika visi mereka mulai kelihatan tidak sama. Makanya bagi yang belum menikah nih, yang namanya cari istri sama cari suami itu bukan sekedar karena daya tarik fisik atau daya tarik finansial. Cari yang punya visi ke depan sama. Karena apa? Karena nikah itu perjalanan panjang. Jangan sampai di tengah jalan nanti terjadi banyak perbedaan. Akhirnya apa? Muncul, tadi saya bilang, bahaya laten. Bahaya yang tidak terendus, bahaya yang kita anggap tidak ada tersembunyi, tapi dia berpotensi besar untuk merusak rumah tangga kita. Jadi hari ini, ketika kita lockdown, yang pertama kita dialog dengan istri, dengan anak, agar visinya sama. Kalau visinya sama enak kok. Saya punya kisah tentang visi pernikahan yang sama, itu sampai pada level bisa menyelesaikan masalah baju baru lebaran coba. Jadi ceritanya waktu itu begini, ada Umar bin Abdul Aziz yang menemukan putrinya sedang menangis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada putrinya itu, apa yang membuat kamu menangis? Jawabannya menggetarkan hati seorang laki-laki yang jadi ayah bagi seorang putri. Ayah, teman-temanku sudah punya baju baru buat lebaran. Sedangkan aku adalah putri khalifah dan aku belum punya baju buat lebaran. Anda bisa bayangkan bagaimana jiwa laki itu terkoyak ketika diminta barang oleh putri tercinta. Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, kalau begitu kamu tunggu di sini. Aku akan mendatangi Baitul Mal, kantor kas negara, untuk mendapatkan uang agar bisa membelikan baju baru buat kamu, buat lebaran. Maka Umar bin Abdul Aziz pergi ke kantor kas negara dan kemudian mengatakan, bisa saya mendapatkan uang untuk membelikan baju baru untuk lebaran putri saya. Dia menangis. Apa kata petugasnya? La mani awalakin bisyartin. Uang yang mana yang mau Anda ambil? Uang tidak ada tabungan kok. Kata Umar bin Abdul Aziz, gaji saya bulan depan. Jadi kalau orang-orang Semarang bilang kaspon gitu ya, gaji saya bulan depan. Boleh nggak saya ngambil gaji saya bulan depan? Uang tabungan nggak punya. Kata petugasnya, la mani'a walakin bisyartin. Oh nggak apa-apa, Bapak. Bapak boleh ngambil gaji Bapak bulan depan, silahkan. Tapi hanya dengan satu syarat. Anda bisa membayangkan syaratnya cuma satu? Sedangkan orang-orang kalau pengajuan kredit itu syaratnya 7-8 diikuti gitu loh. Fotokopi KTP istri, fotokopi suami, fotokopi kakak, fotokopi rekening terakhir gitu ya, listrik dan macam-macam, alamat kartu kakak dan macam-macam, survei dan macam-macam. Itu mau loh. Ini cuma satu loh syaratnya. Maka Umar bin Abdul Aziz bertanya, apa syaratnya? Syaratnya Bapak bisa menjaminkan kepada kami bahwa Bapak masih bisa hidup sampai bulan depan. Karena yang Bapak mau ambil adalah gaji Bapak bulan depan. Maka kalau Bapak bisa menjamin masih bisa hidup bulan depan, uang keluar. Aku tidak, nggak bisa.
Nah, nanti kalau habis diambil orangnya meninggal di jalan kan berarti bukan uang gaji bulan depan itu. Kalau bahasa saya itu uang duka layatan gitu ya. Akhirnya karena syaratnya seperti itu, Umar bin Abdul Aziz nggak bisa memenuhi. Kalau begitu saya tidak jadi ngambil. Pulang ke rumah dalam keadaan gonte, tangan kosong. Putra-putrinya sudah menunggu, sudah membayangkan punya baju baru. Kita pernah kecil kan? Dulu waktu saya SD gitu ya, dibelikan baju baru sama ibu saya. Seminggu belum lebaran, saya seharian makainya nggak saya copot kok. Saya keluar masuk rumah agar dilihat orang lewat karena merasa tambah ganteng dengan baju baru itu kok gitu ya. Jadi si anak ini melihat bapaknya pulang dalam tangan kosong. Mereka bertanya, di mana bapak? Dijelaskanlah, bapak sudah sampai ke Baitul Mal, sudah mengajukan permintaan untuk ngambil gaji bulan depan. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi dengan satu syarat, bapak harus bisa menjamin masih hidup sampai bulan depan, dan itu yang bapak tidak bisa jaminkan. Maka bapak tidak jadi mengambil uang buat beli baju lebaran buat kalian. Nah, kalimat terakhirnya itu yang menurut saya sangat menggetarkan hati. Kalau kalian tetap meminta dibelikan baju baru buat lebaran, berarti kalian telah membuat bapakmu ini berat. Tapi kalau kalian pengen masuk surga bersama bapak, tahun ini kita tidak memakai baju baru lebaran. Anda baca di kitab sejarah, anak-anaknya mengatakan, Bapak, kita ingin masuk surga bersama Bapak, dan karena itu kami tidak memakai baju lebaran tahun ini. Jadi meyakini visi yang sama, sama-sama masuk surga. Ternyata dalam kasus baju baru lebaran pun bisa selesai. Coba, tapi kalau Anda misalnya, yang tadi, suami istri visinya nggak sama, sekarang lockdown di rumah, itu tentang kegiatan apa yang dinikmati aja berbeda. Kenapa? Karena yang menyenangkan bagi orang yang pengen selamat di akhirat adalah amal-amal soleh. Sementara orang yang menganggap kalau sudah mati selesai semuanya, tentu saja ingin bersenang-senang. Gitu. Ini masalah yang pertama. Jadi bagaimana kita tetap harmonis? Samakan visi dulu. Kita mau apa? Apa yang membuat kita senang? Kita diskusikan, dan itu yang membuat kita bisa merancang aktivitas bersama keluarga dengan nyaman. Maka saya rindu bapak-bapak yang mengatakan, lockdown ini ternyata bagus ya. Dengan lockdown saya bisa makan bersama keluarga, saya bisa sholat bersama keluarga, hal bertahun-tahun yang tidak pernah bisa saya sampaikan. Saya rindu ibu yang mengatakan, ternyata lockdown ini membuat saya dekat sama anak ya. Dulu saya nggak sempat ngajari anak saya membaca tulis karena diajari guru sekolah, sekarang jadi bisa. Jangan sampai stres ya, yang kayak video viral itu Pancasila gitu, terus sampai bingung sendiri mau stroke gitu ya. Kenapa? Karena ternyata menjadi ibu bagi anak-anak itu tidak mudah. Padahal kalau kembali kepada ajaran Islam, yang harusnya mendidik anak-anak itu ibu sebenarnya. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan merubah fitrah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tua loh yang nanti akan ditanya Allah tentang pendidikan anak mereka. Lah bagi beberapa orang menganggap loh dengan lockdown saya jadi dekat kepada anak. Di Solo saya punya toko buku. Awal-awal lockdown sempat jatuh, tapi sekarang sudah pulih. Nah yang termasuk agak saya cermati agak menarik adalah pulihnya itu ada peningkatan penjualan yang sangat luar biasa di buku-buku tentang anak. Komik-komik anak, bacaan-bacaan anak ini ternyata meningkat pesat. Bahkan kemarin kami baru saja meluncing Nabiku Idolaku, itu hanya dalam beberapa hari ludes itu. Kenapa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesulitan di rumah ngajari anak, yang punya dana hanya datangnya ke toko buku, akhirnya anak-anak nyari buku-buku tentang anak. Jadi saya menemukan bahwa ternyata di acara seperti ini, di era seperti pandemi ini, ternyata penjualan buku anak-anak meningkat dengan sangat pesat. Karena banyak orang tua yang merasa terbantu dengan bacaan-bacaan tentang pendidikan anak. Kemudian ada teman saya dari Bandung datang, terus mengatakan, Ustadz, anak saya kemarin beli buku Nabiku Teladanku itu baru 2 hari dibaca sudah habis. Begitu dengar saya mau ke Solo, mau ke tokonya Antum, dia senang banget karena apa? Mau beli pula lagi. Gitu. Nah, tapi bagi orang yang tidak tertarik dengan tema-tema agama kan, acara-acara yang dirancang untuk tetap harmonis kan harus acara-acara yang berbiaya tinggi, karena kalau tidak bernilai agama, bernilai dunia itu biasanya kan yang bernilai tinggi kan gitu, yang berbiaya tinggi. Nah kalau pas waktu itu uangnya banyak gak masalah, tapi ketika yang sedang mengalami penurunan ekonomi, sedang dikeluarkan dari pekerjaan macam-macam, tentu itu akan membingungkan. Tapi kalau ini acara-acara harmonisnya itu tema-temanya yang lebih religius, insya Allah akan lebih mudah. Ini tips yang pertama. Jadi bagaimana agar tetap harmonis di tengah pandemi? Samakan visi tentang pernikahan.
ajak dialog agar setelah sama visinya, aktivitas yang akan dipilih akan mengiringi visi itu. Kalau visinya berbeda, agak sulit untuk disatukan. Yang kedua, begini. Sebenarnya pandemi ini saya katakan tadi, bukan yang pertama kali loh di dalam sejarah kita. Dulu wabah kolera, sebelum itu ada wabah apa lagi. Dan saya bilang tadi, setelah pandemi ini berakhir pun, kita tidak ada jaminan tidak akan ada pandemi lagi. Jadi menurut saya ini kita sadari sebagai satu realita, tapi ingat firman Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Artinya kami gilirkan di antara manusia itu bahwa ada saatnya kita pegang uang banyak, ada saatnya kita mikir utang, ada saatnya kita bersenang-senang tertawa bahagia, tapi ada saatnya kita menangis dan bersedih, ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Kata Al-Quran, hidup manusia seperti itu, ada gilirannya. Jadi kita sudah bertahun-tahun menikah dengan suasana yang nyaman, yang damai, yang tenang. Nah ini lockdown juga baru berapa, setahun juga belum ada kok. Jadi dalam perjalanan hidup ini sebenarnya ya kita tidak lockdown terus, ada saatnya kita juga seneng toh gitu loh. Maka ini kembali kepada rumus awal. Hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Jadi hari ini, besoknya lagi, besok itu akan bergilir. Seperti itu. Jadi ini sebagai satu kenyataan hidup bahwa memang hidup itu tidak flat, tidak terus datar. Ada saatnya ada tanjakan, ada saatnya ada lubang dan macam-macam. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi. Dan dalam sejarah manusia kita juga menemukan adanya wabah-wabah yang merenggut sampai jutaan orang mati. Dan dalam keadaan seperti ini pernah terjadi. Ini bukan satu-satunya dan mungkin juga tidak berakhir sampai di sini. Nah, masalahnya ada ketika itu menjadi satu siklus kehidupan, sebenarnya Rasul mengatakan satu nasihat yang luar biasa. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu karena semua keadaan mampu dia jalani dengan baik. Semua keadaan itu maksudnya ya perputaran hidup itu akan mampu dijalani dengan baik bagi orang beriman. Terus Nabi mengatakan begini, walaisa dzaka li hadin illa lil mu'min. Dan tidak ada satupun yang bisa menghadapi semua keadaan dengan baik kecuali orang beriman. Kemudian Nabi menjelaskan begini, in asobatu sarok sakaro fakana khairan lahu wa in asawidoro sobaru fakana khairan lahu. Nanti kalau dalam hidupnya orang-orang beriman itu bertemu dengan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan itu yang baik baginya. Namun kalau nanti dalam hidupnya dia bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan itu yang baik baginya. Jadi begini maksudnya. Ini sebagai sebuah siklus kehidupan yang namanya sekarang sedang terjadi lockdown itu bagian dari yang tidak menyenangkan. Meskipun bagi sebagian orang menyenangkan loh. Kenapa? Ya karena ketika orang di PHK dan kehilangan pekerjaan, ada beberapa orang yang bisa menangkap peluang bisnis kok dan malah penjualnya bagus kok. Ada teman saya itu bikin Al-Quran. Terus kemudian Al-Quran dibuat untuk ditulis di atasnya. Tulis, jadi dia menulis Al-Quran itu, nanti kemudian dia bisa menghafal dengan baik. Jadi hanya tulisan Al-Quran dipindah menjadi tulisan yang bisa ditulis. Cetakan yang bisa ditulis. Dan itu bisa terjual puluhan ribu hanya dalam 1 bulan. Jadi siapa bilang lockdown itu menjadi musibah? Bagi beberapa orang itu bagus kok. Terus banyak jamaah pengajian ibu-ibu yang ikut saya, kajian saya itu malah mendapatkan berkah lockdown itu apa? Mereka jualan masker dan maskernya aneh-aneh, pakai broklat, terus kemudian masker yang pakai aksesoris itu gitu ya. Jadi ternyata mereka menemukan juga. Ya, terus teman-teman saya yang bekerja di bidang kesehatan ya, yang jualan herba, itu pas selama lockdown juga kenaikan produknya betul-betul luar biasa. Nah, karena itu maka ini adalah siklus kehidupan. Dan Rasul mengatakan siklus kehidupan itu mampu dihadapi oleh orang-orang yang beriman dengan baik. Dan Nabi mengatakan, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang beriman. Jadi bisa ditarik kesimpulan begini, berarti kalau kita ingin harmonis, dalam masa lockdown ini adalah menguatkan iman berarti. Karena kalau Anda tidak punya kekuatan iman, maka kesenangannya adalah kesenangan sifatnya materi. Nah kalau uang Anda cukup nggak masalah, tapi kalau kurang jelas ini menjadi beban yang berat. Tapi ketika bahasanya bahasa iman, Rasul mengatakan orang iman itu bisa bersyukur ketika menemukan hal yang menyenangkan.
dan bisa bersabar ketika menemukan yang tidak menyenangkan. Jadi begini, nggak selalunya kalau hidup itu berjalan sesuai keinginan kita akan baik. Nggak selalunya begitu. Ada satu hadis yang luar biasa menurut saya, bunyinya begini. Inna min ibadi man la yuslu ilal ghina law afqartu la absaru dzalika. Wa inna min ibadi man la yuslu ilal ghina ilal faqru la ghina la absaru dzalika. Kurang lebih artinya begini. Ada manusia itu baiknya ketika menjadi orang kaya. Tapi begitu nanti dijadikan miskin, kemiskinan merusak dirinya. Menjadi orang tidak baik. Jadi ada orang yang dulu waktu kaya raya, ketemu orang lain mudah tersenyum. Begitu sekarang jatuh miskin, nggak ketemu orang pun juga tersenyum. Itu kan bahaya gitu, kayak gitu. Alias dia jadi orang gila. Wa inna min ibadi man la yusi ilal faqru la ghina illa absudalika. Tapi ada juga manusia itu yang baiknya justru kita hidupnya sederhana. Begitu nanti dia berubah menjadi kaya itu merusak diri. Saya konsultan keluarga, saya menemukan beberapa keluarga yang mengalami kerusakan dan keretakan justru ketika secara ekonomi mereka membaik. Ya, saya pernah didatangi oleh seorang ibu yang mengatakan, Ustadz, saya seorang guru TK. Penghasilan saya tidak seberapa karena ngajarnya cuma di desa. Dan waktu itu suami saya wira swasta sederhana, tapi kami bahagia, Ustadz. Banyak waktu bicara, banyak kebersamaan. Sampai suatu hari ekonomi suami membaik. Nah, ketika membaik ini, suami beli rumah di ibu kota provinsi. Anak-anak yang kemarin sekolahnya di kampung, dipindah sekolah ke ibu kota provinsi. Dan gaya hidupnya berubah. Dulu kalau beli baju, cuma di pasar kecamatan, sekarang di mall. Dulu kalau ada tetangganya yang sakit, mereka ngantarnya ya paling kongguan. Mudah-mudahan isinya bukan rengginan gitu ya. Tapi begitu sekarang sudah jadi orang kaya, kalau ada tetangganya yang sakit, mereka datangnya membawa parsel buah. Dulu kemana-mana naik motor, boncengan, sekarang naik mobil, ada sopir. Semua membaik menurut tetangga kanan kiri. Selamat ya, sekarang sudah sukses rumah tangganya, sekarang sudah biasa belanja ke mall dan macam-macam. Padahal ibu itu depan saya menangis. Kenapa? Karena sejak menjadi orang kaya, suaminya berubah tingkahnya. Jadi mulai tebar pesona kepada perempuan-perempuan yang lain dan akhirnya ada yang nyantol satu sampai kemudian suaminya berselingkuh. Dia menangis depan saya dan mengatakan, Ustadz, seandainya boleh waktu diputar dan saya memilih seperti dulu, sederhana tapi bahagia. Enggak seperti sekarang. Uang ada di mana-mana kaya tapi rumah tangga hancur-hancuran karena suami saya berpaling pada perempuan yang lain. Jadi siapa yang mengatakan kalau Anda hidupnya berjalan seperti yang Anda harapkan keadaan menjadi lebih baik? Tidak. Jadi percaya saja bahwa ditakdirkan Allah sekarang itu bagi orang beriman mesti ada hikmah di balik itu. Tapi ketika keimanan kita tidak kuat, yakinlah kita tidak akan kuat menghadapi ini. Jadi hanya orang beriman yang bisa kuat ketika situasi hidupnya dirubah oleh Allah. Dari kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, dari sehat menjadi sakit. Hanya orang beriman yang bisa begitu. Jadi kalau kita mau bicara soal substansi persoalan, maka rumah tangga akan tetap bisa harmonis di masa pandemi kalau mereka punya visi yang sama. Yang tadi saya katakan produk turunan adalah aktivitas-aktivitas yang sama. Apa yang menyenangkan menjadi sama. Terus kemudian yang kedua adalah ketika mereka menguatkan iman. Karena kita nggak ngerti loh sampai kapan lockdown ini akan berakhir loh. Dan itu bikin stres loh kalau kita tidak percaya kepada Allah. Nah karena itu maka ketika kita bicara tentang aktivitas-aktivitas untuk mengharmoniskan rumah tangga, itu yang substansi menurut saya ini. Kalau hanya sekedar makan bersama, kemudian makan keluar bersama, datang ke tempat wisata bersama, berapa daya tahannya? Berapa daya tahannya? Karena itu hanya artifisial, nggak fundamental. Yang fundamental itu mengarah ke sini. Pilihan gaya hidup tentang visi pernikahan dan pilihan tentang iman. Sebagaimana kita nanti menganggap ini siklus yang wajar dalam hidup. Yang namanya hidup yang nggak selalu menyenangkan. Allah juga sudah mengatakan hidup itu akan kami putar. Ada saatnya menangis, ada saatnya tertawa, ada saatnya sakit, ada saatnya sehat, ada saatnya kita punya uang, ada saatnya kita harus mikir utang. Dan itu satu keniscayaan, semua orang mengalami itu. Ya, jadi dalam hal ini pandemi ini adalah satu bagian dari siklus kehidupan itu. Enggak menyenangkan memang. Bagi sebagian orang ini menyenangkan kok karena beberapa orang menemukan pundi-pundi rupiahnya justru di masa pandemi seperti ini. Ini yang menurut saya paling fundamental untuk kita bahas nanti dari sesi tanya jawab ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami
apa yang harus kita lakukan di masa pandemi, menyamakan visi bagaimana menjalani hidup, dan yang kedua menguatkan iman, karena orang berimanlah yang bisa menghadapi semua situasi yang Allah takdirkan untuk dia jalani. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi yang bisa menggoyahkan tekadku, mematahkan semangatku, menghentikan ladaku. Bangkitlah dan terus melangkah, usai sudah jalan, bergegaslah. Tiada lagi yang bisa menggoyahkan tekadku, mematahkan semangatku, menghentikan ladaku. Bangkitlah dan terus melangkah, usai sudah jalan, bergegaslah. Guru kita Ustadz Trias Moro, gimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, yang belum menikah nih terutama nih, sudah siap belum ya? Sebenarnya kalau misalnya ditarik garis lurusnya, semuanya apapun itu isinya adalah kita harus menguatkan iman, karena disitulah ya, mungkin bisa dibilang penolongnya ya. Jujur ya Ustadz ya, selama pandemi ini saya menemukan pertama kalinya saya dalam hidup saya nih kegagalan dalam arti udah deal MC wedding dan lain-lain, tiba-tiba uang kayak badai gitu kan. Dan dalam saat itu saya mikir, ini semua kuasa Allah, ini semua dari Allah. Ini apa jadinya kalau saya mikirnya masih kayak masa muda itu ya, wah pasti udah berantakan banget. Dan bener-bener menolong sekali Ustadz ternyata ya, iman tuh Ustadz ya. Iya, sama sih, saya juga ada beberapa acara yang sudah deal, bahkan ada yang setahun yang akan datang ya sudah deal, dan rata-rata juga di luar Jawa. Ya semuanya harus di cancel juga itu. Ya tinggal bagaimana menyikapinya sih sebenarnya. Iya benar. Dan saya merasakan bahwa ini benar-benar titik, kalau misalnya secara dunia saat ya, ini adalah titik terendah saya ini yang selama pandemi ini. Minusnya luar biasa banget. Tapi dari itu saya malah bisa ketemu Ustadz ya kan, bisa ke masjid lebih lama ya kan, berdoanya lebih kenceng ya kan. Mungkin dengan adanya pandemi ini teman-teman di rumah nih lebih banyak baca Al-Quran gitu kan, lebih banyak bertemu dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Baik, langsung aja ke pertanyaan nih Ustadz. Ada dari teman-teman yang sudah bertanya, dari David di Semarang. Saat pandemi anak sekolah online dan sering ketemu dengan orang tua yang berbeda cara mengajarnya dengan guru, sering bentrok. Wah, bagaimana solusinya? Wah. Jadi sering bentrok sama anak gitu, karena kan yang ngajar juga orang tuanya bukan gurunya. Jadi begini, kalau kita kembali pada konsep Islam kan sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Tadi sudah saya katakan bahwa fa'abawahu yuhawidanihi ayunasironi ayumajisanihi, kedua orang tuanya lah yang merubah anak fitrah anak ini kan gitu. Jadi ketika nanti orang tua mau sharing, mau berbagi pola pendidikan kepada anak, maka satu, mereka harus menyamakan pola pendidikan antar ayah dan ibu. Jadi jangankan kepada guru, ayah dan ibu ini pun pola pendidikannya harus sama. Karena kalau sampai berbeda,
itu malah membuat anak akan menemukan titik lemah dari pertengkaran perbedaan itu, sehingga nanti dia akan mencari mana yang menyenangkan. Nanti kalau dimarahi bapak lari ke ibu, dimarahi ibu lari ke bapak, kan seperti itu. Tapi kalau bapaknya sama ibunya sama modelnya, anak akan lebih mudah dibentuk. Terus yang kedua, setelah nanti mau sharing pendidikan di usia-usia sekolah, sebenarnya orang tua harus mencari sekolah itu yang model-model pendidikannya mirip dengan apa yang diterapkan di rumah. Sehingga nanti tidak terjadi bentrokan-bentrokan seperti itu. Jadi jangan sampai kita memilih sekolah hanya karena kata orang itu bagus, kata orang itu teladan dan macam-macam. Karena pada prinsipnya mendidik anak itu pada hasil, bukan pada tempatnya. Jadi pernah loh Rasul itu bertanya begini kepada para sahabat, mata'utuna fikum muraqubah, siapa yang kalian anggap sebagai orang mandul? Menurut kalian orang mandul itu siapa? Nah, waktu itu para sahabat menjawab, Ar-Raqub alladzi la yuladulahu, ya Rasulullah, orang mandul itu udah nggak punya anak. Gitu. Rasul mengatakan, bukan. Ar-Raqub alladzi la yuqaddimu min walidi syai'an. Raqub adalah orang yang tidak bisa mempersembahkan kebaikan dari anaknya. Jadi dalam hal ini orang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak, kata Rasul. Orang yang mandul itu adalah orang yang tidak bisa mempersembahkan kebaikan dari anaknya. Jadi anaknya udah disekolahkan pakai biaya mahal, tetapi ternyata begitu tua tidak bermanfaat bagi orang tuanya gitu loh. Nah karena itu maka saya katakan pendidikan itu bukan soal biaya, bukan soal tempat, tapi soal hasil sebenarnya. Dan kadang-kadang anak yang baik itu bahkan berasal dari pendidikan yang sangat sederhana. Nah karena itu maka menjadi kewajiban orang tua sebelum nanti menyekolahkan anak adalah mencari sekolah-sekolah yang punya visi dan misinya sama dengan keinginan orang tua sehingga tidak menimbulkan perbedaan mendasar. Nah sekarang kalau secara teknis apa yang diajarkan di sekolah dengan di rumah itu berbeda, harusnya orang tua yang nanya kepada guru. Wali kelas misalnya nanya selama ini caranya seperti apa, karena kalau sampai antara orang tua dengan guru ini berbeda ya memang anak kan kebingungan. Saya pernah waktu itu waktu saya SD itu matematika termasuk pelajaran saya nggak suka. Sama ya. Tapi begitu saya masuk SMP qadarullah, saya ketemu dengan guru yang cara ngajarnya itu langsung bisa dipahami. Ustadz ketemu, saya nggak ketemu tadi sampai sekarang. Ya, jadi guru saya itu guru yang sangat mudah menjelaskan matematika. Dan waktu saya kelas 3 SMP, guru saya itu kakaknya guru saya namanya Bu Windratmi, itu yang adiknya jadi menteri itu loh, Pak Wiratno. Ya itu, Pak Wiranto ya, Pak Wiranto itu kakaknya Pak Wiranto, namanya Bu Windratmi itu jadi guru SMP saya, ngajarnya itu enak banget gitu loh. Sehingga ketika saya ujian tuh nilai saya 96. Hal yang tidak pernah saya bayangkan di materi saya yang tidak saya suka. Ustadz nilainya 96 matematika. Saya kok salahnya 96 ya? Aduh, kebalikan ya. Itu padahal waktu SD saya nggak suka itu. Hanya karena beda cara ngajarnya, ternyata loh kok jadi mudah dipahami gitu. Jadi saya ngalami bagaimana satu pelajaran yang sama menjadi berbeda ketika cara menemukan pengajar yang baik. Jadi sekarang Bapak kalau berbeda cara ngajarnya dengan guru tinggal mempertimbangkan kalau cara ngajarnya Bapak lebih baik, berarti Bapak yang harus ngajari. Karena intinya adalah anak memahami gitu dan anak menjadi paham. Terus kalau ternyata cara Pak guru atau bu guru yang di sekolah yang lebih baik, ya Anda nanya ke mereka gimana caranya dan ngikuti cara mereka. Ini bukan soal gagah-gagahan gitu loh. Bener-bener. Jadi ingat waktu pas saya masih sekolah, itu sampai merasa guru di tempat les itu lebih oke daripada guru di sekolah. Ya nggak? Ngerasain nggak? Ya itu karena mungkin gayanya itu tadi. Mungkin lebih enak karena masih muda gitu kan. Jadi emang mungkin kita juga harus pelajari orang lain dulu ya. Gimana ya? Oke. Cukup menjawab ya tadi ya? Ya intinya ngajak komunikasi dengan Pak Guru sama Bu Guru. Kalau nanti ternyata cara mengajarnya lebih baik Bapak, ya mungkin Bapak yang ngajar selama masa pandemi ini. Tapi kalau yang lebih baik Bapak Guru dan Bu Guru ya harus ngikuti mereka. Karena kalau berbeda caranya anak akan bingung. Ya, siap. Bismillah ya, semoga dengan ikhtiar berdoa juga ya, anaknya dimudahkan untuk memahami keadaan orang tua yang belum bisa juga ya, belum bisa ngajarin mungkin ya. Baik, untuk selanjutnya nah ini nih, saya Yuli di Semarang, mohon tanya, orang tua kerja di kantor, anak belajar sekolah online, kadang tidak konsentrasi, sering main game
kadang juga sosial media, nilainya menurun. Menurut Pak Ustadz bagaimana anak supaya nilainya bagus? Wah. Kalau saya nilai nggak bagus nggak apa-apa sih. Yang penting akhlaknya bagus. Persis sama alma ayah saya dulu gitu. Nggak, jadi gini, saya di Solo ini sekarang sedang mendirikan, tahun depan saya mendirikan pesantren, jadi pesantren berbasis akhlak. Nah sekarang saya baru mendirikan semacam kursus, jadi TPA, Taman Pendidikan Akhlak, itu seminggu 3 kali. Nah kita pengen betul-betul merubah akhlak anak. Jadi kalau sama orang tua sekali dipanggil langsung datang, itu gimana? Ketika mereka ngelepas ngelepas sandal misalnya, yang kiri dulu itu bagaimana, misalnya gitu ya. Sampai ketika mereka bicara kepada orang tua itu nggak boleh suaranya lebih tinggi, itu bagaimana gitu ya. Nah bagi saya anak-anak yang punya nilai-nilai seperti ini jauh lebih penting daripada punya nilai bagus tapi tidak memberi manfaat bagi orang tua tadi. Karena saya konsultan keluarga, jadi saya menemukan kasus-kasus anak-anak yang pinter ngeles juga gitu kan. Terus pinter cari alasan-alasan untuk menyembunyikan perbuatan gak baiknya di hadapan orang tua dan macam-macam gitu. Jadi maksud saya gini, kalau nilai sekolah itu sebenarnya sangat relatif ya. Jadi begini, ada orang yang enggak terlalu pinter tapi pas ujian qadarullah yang dia pelajari adalah yang muncul soalnya gitu kan. Ada yang pinter banget tapi pas ujian neneknya meninggal dunia jadi pikirannya kacau kemana-mana, jadi jawab nggak bagus. Jadi sebenarnya nilai sekolah itu tidak mewakili. Makanya kalau mewakili kan nilai dari semester 1 sampai semester terakhir, kalau rata-ratanya bagus berarti bagus. Tapi kalau cuma pernah naik enggak. Saya juga pernah sekolah, saya pernah ketika belajar tuh nggak terlalu keras, tapi qadarullah yang saya pelajari itu ada yang keluar semua. Yang otomatis nilainya bagus gitu ya. Saya juga gitu Tat, tapi lihat jawaban temen. Jadi gini, ada banyak faktor sebenarnya, bukan hanya nilai bagus. Jadi bukan yang bagus. Kalau menurut saya yang penting anak itu sudah bekerja secara maksimal karena semua anak itu punya ukuran sendiri-sendiri. Jadi ada anak yang maaf saya ada ketemu temen yang keluarganya itu pinter-pinter semua. Jadi pegawai negeri, jadi guru-guru rata-rata begitu. Ada satu yang sekolahnya cuma SMP. Cuma SMP satu. Qadarullah sekarang yang jadi guru-guru itu ya cuma jadi guru, gajinya segitu-gitu. Yang SMP ini itu bikin usaha sederhana sekali. Dia bikin masakan, ayam bakar, kemudian dia nyuruh orang-orang untuk keliling ke kampung-kampung. Nah yang keliling kan sekarang 20 orang misalnya. Jadi dia dengan teman-temannya, saudaranya yang sarjana yang jadi guru pegawai negeri itu, dia sekarang paling kaya. Pada secara pendidikan dia SMP sendiri yang paling rendah. Jadi faktanya tidak selalu orang yang bernilai bagus itu nanti bagus loh. Dulu pernah loh lulusan UI Jakarta nih IP-nya 3, berapa gitu kan pengen bunuh diri gara-gara sudah lulus sarjana tapi nggak dapat kerja kan gitu. Lah karena mentalnya cari kerja, coba mentalnya bikin pekerjaan. Bikin lowongan pekerjaan. Mentalnya bikin lowongan pekerjaan bukan cari kerja gitu ya. Ya alhamdulillah saya sampai hari ini ya 2 ijazah saya belum saya ambil. Yang satu ijazah di pesantren di Bangil, Jawa Timur, yang satu ijazah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah sampai hari ini belum saya ambil. Tapi qadarullah saya punya perusahaan dengan sekitar 125 karyawan. Artinya bagi saya ijazah itu iya penting tapi tidak sangat penting. Yang penting itu attitude-nya justru. Jadi dalam pertanyaan tadi itu ada beberapa hal yang harus dibahas dulu, misalnya tentang peran bapak dan ibu. Jangan sampai dua-duanya kerja dan dua-duanya tidak punya cukup waktu buat anak. Karena bikin anak tidak bagus tapi nyontek. Bagus tapi lihat temen. Tadi ya ngaku sendiri kan. Saya selama sekolah gitu tuh. Nah, itu menurut saya anak nilainya 4 tapi betul-betul cara berpikir dia lebih baik daripada 8 tapi hasilnya teman. Itu juga gitu. Saya tuh Tat. Saya pikirnya keras dapatnya 4 Tat. Masya Allah. Yang penting kan pikir sendiri ya Tat ya. Nah jadi gini maksud saya. Anak itu kalau untuk mendapatkan karakter yang bagus, itu butuh ibu yang cukup waktu untuk mendengarkan curhatnya. Ketika nanti dia dibully teman-temannya, membangkitkan mentalnya. Termasuk ketika nanti membangun karakter anak itu salah satunya membacakan kisah-kisah. Lah ibu-ibu yang terlalu sibuk itu sampai rumah itu capek. Akhirnya anaknya dikasih handphone biar menang main handphone. Tapi kalau dia nggak capek, dia bisa membacakan cerita-cerita membangun karakter gitu loh. Nah dalam hal ini tadi bukan hanya soal bagaimana nilai anak kita bagus, coba ngobrol dengan suami. Ini kan didik anak kerja bareng nih, jangan sampai dua-duanya capek semua sampai di rumah anak jadi korban.
Kenapa? Karena sampai kalau anak nanti karakternya nggak bagus, ada perempuan cantik, pinter, hanya gara-gara diputus pacarnya, pacaran langsung bunuh diri kan ada, gitu kan. So, ada anak yang kalau minta orang tua barang itu harganya mahal, kalau nggak dibelikan langsung marah-marah, guling-guling, muring-muring gitu ya. Nah, untuk bisa membuat anak yang berkarakter seperti itu butuh proses. Nah, salah satu proses itu adalah ketersediaan waktu untuk menemani tumbuh kembang mereka. Jadi tadi menurut saya bukan hanya soal bagaimana dia main game atau apa. Coba Anda ngomong sama suami deh. Sekarang mulai ngatur iramanya. Jangan semuanya capek kerja sehingga sampai di rumah nggak punya waktu untuk anak. Anak itu nanti siklusnya nggak lama loh ya. Kalau mereka nanti sudah SMP, sudah SMA, kita sudah nggak bisa tiap hari ketemu loh. Mumpung sekarang masih kecil, masih SD, masih TK, itu jangan sampai mereka menjadi korban egoisme orang tua. Karena sebenarnya anak itu nggak cuma butuh uang. Mereka juga butuh waktu, butuh cinta, butuh kasih yang orang tua untuk membangun karakter mereka gitu. Nah baru setelah itu kita lihat usaha mereka. Kalau mereka usaha sudah bagus tapi nggak pinter-pinter, ya sudah memang kemauannya segitu. Oh dipaksa nilai bagus nanti kita marah-marah, anak malah stres gitu loh. Saya tuh ngajar di salah satu pesantren, itu ada anak yang saya ajar tuh ngantuk. Tapi hebatnya kalau ditanya dia bisa jawab. Sementara temannya tuh mentolo, itu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kalau saya suruh dia, Mbok kayak temenmu itu loh mendengarkan, jangan-jangan malah lebih pintar dari ustadznya nanti, wong dia ngantuk aja bisa jawab gitu kan. Jadi kadang-kadang pintar itu juga bagian dari anugerah Allah itu. Ada orang yang diterangkan 1 kali langsung paham, ada yang sampai 10 kali juga belum paham-paham juga ada yang seperti itu. Masya Allah. Jadi ya selain kita berusaha tetap serahkan semuanya tadi. Ya, tapi yang penting usaha terbaik itu tadi. Bismillah teman-teman dan juga yang menyimak semoga bisa memberikan hikmah tentunya ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Satu lagi apa cukup? Satu lagi ya, oke. Bisa tolong pilihkan yang turun lagi. Nah ini nih penting banget nih. Wah, ini untuk teman-teman yang ada di sini ya, panitia penyelenggara ya, dan juga yang menyimak secara online. Pertanyaannya ini mewakilkan isi hati semua ya. Dari Aisyah di Semarang, sebelum memutuskan untuk berkeluarga, sebaiknya apa yang perlu dipersiapkan bagi kedua belah pihak? Wah. Yang pertama adalah konsep keluarga yang kita pilih. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memahami konsep keluarga yang kita pilih, kita akan menjadi tahu siapa yang pantas untuk kita jadikan sebagai pasangan. Jadi rata-rata orang itu kebingungan karena mereka sebenarnya tidak punya konsep tentang pernikahan. Misalnya begini, contoh sederhana begini. Saya dai, saya biasa pergi keluar daerah, keluar pulau, ke kota-kota yang lain. Maka saya mengatakan perempuan yang saya pilih adalah perempuan yang ketika saya tidak di rumah, dia bisa mengatasi usuran rumah dan dia punya kegiatan ketika saya tidak di rumah. Maka pilihnya adalah istri saya ngajar. Jadi nanti begitu saya tidak di rumah, dia ada aktivitas ngajar. Begitu nanti saya di rumah, kita ngobrol. Jadi perempuan yang merangkai bunga, yang masaknya enak, yang ganti spray tiap hari. Bukan perempuan jelek, tapi bagi saya mungkin tidak cocok gitu loh. Saya lebih cocok kalau ada kecoa istri saya berani mukul daripada yang teriak-teriak gitu loh. Saya lebih cocok istri saya adalah orang yang bisa betulin lampu listrik ketika padam atau nyuruh orang lain daripada yang dia takut tidur sendirian di tengah kegelapan tapi juga nggak berani betulin gitu loh. Jadi ketika kita punya konsep, nanti saya pengen punya anak jumlahnya berapa, 3 atau 5. Itu kan tidak sama dengan saya pengen punya keluarga yang anaknya cuma 2 saja. Saya ingin istri saya ibu rumah tangga, tentu nggak sama dengan saya pengen istri saya nanti juga wanita karir. Jadi antum jenengan pilih dulu konsep pernikahan seperti apa yang Anda akan pilih, baru nanti akan mencari orang yang sesuai dengan pilihan ini. Jadi jangan, ya kita pernah SMA ya, jadi orang-orang SMA itu kadang-kadang pilihan pasangannya kan yang ini. Keren ya. Apa reguler gitu loh, semua orang gitu ya. Jadi cantik, putih, tinggi, langsing gitu tok gitu loh. Bagian putihnya tuh nggak enak tuh ya. Ya gitu. Terus misalnya yang laki-laki ya yang tampan, juara kelas, jago basket, sama ketua OSIS gitu loh. Padahal kadang-kadang keperluan kita tuh adalah perempuan yang biasa-biasa saja, tapi ketika kita jatuh miskin dia siap menemani, ketika kita sakit dia siap merawat, misalnya begitu kan. Kita kadang-kadang butuh laki-laki yang nggak tampan-tampan amat karena persaingan makin berat gitu ya. Jadi kita butuh laki-laki yang setia, nggak tampan, nggak apa-apa, tapi tanggung jawab. Lah kadang-kadang kita ketika itu terdistraksi karena pikiran kita tentang rumah tangga sendiri belum utuh. Jadi
Yang pertama Anda tentukan dulu konsep pernikahan yang Anda inginkan seperti apa. Kemudian yang kedua, keluarkan untuk membangun rumah tangga seperti yang Anda itu, keluarkan ciri-ciri utamanya seperti apa. Misalnya dalam rumah tangga Islam tadi, jagalah keluargamu dari api neraka. Oh berarti paling tidak orang yang paham agama. Karena orang nggak paham, kalau tidak paham agama pasti nanti yang dibicarakan masalah harta terus gitu. Terus misalnya saya pingin suami yang melindungi keluarga. Itu nanti adalah suami yang paham agama plus suami yang bertanggung jawab secara nafkah. Berapa banyak saya menemukan kasus rumah tangga yang bermasalah karena suaminya itu malas bekerja. Itu kayak penyakit umum gitu. Jadi ada laki-laki ketika menikah tapi nggak terlalu semangat bekerja, malah mempekerjakan istrinya gitu loh. Jadinya suruh bekerja, dia cuma jadi tukang ojek antar jemput, itu musibah. Karena dalam Islam kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga itu ditentukan oleh nafkah yang dia berikan kepada istri. Saya pengen istri yang bisa menemani saya, berarti istri yang nanti bisa taat kepada suami, kepada istri yang menghargai kedudukan sebagai pemimpin keluarga. Jadi pahami dulu konsep keluarganya, keluarkan ciri-ciri khusus yang bisa menopang konsep ini, dan baru nanti akan ketemu siapa yang cocok untuk kita pilih. Amin. Ya, bismillah. Semoga dimudahkan teman-teman yang ingin menikah. Niatin dulu karena Allah mungkin ya, Ustaz ya. Biar lebih mudah nanti jalannya. Karena kalau misalnya kita niatin semua karena Allah nih, perdebatan dunia nih kayaknya nggak akan ini nih jadi hal yang berat ya, insya Allah ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Nuraini Klaten ya. Terima kasih Ustadz Trias Moro atas penjelasan kajian yang sangat menarik. Saya ingin bertanya nih, adakah cara-cara lain yang dapat dilakukan selain mengobrol dengan berdiskusi untuk menyamakan visi mendekatkan diri pada Allah? Karena mengubah pemikiran seseorang dengan ngobrol terkadang tidak mudah. Ya, itu sering saya temukan. Jadi ketika saya tadi sampaikan saya memiliki lembaga konsultasi di Solo, kemudian saya menemukan pasangan-pasangan yang berkonsultasi tadi karena punya konflik. Rata-rata di depan saya mereka dengan mudah dinasehati. Oh Bapak salahnya di sini, nanti harus begini-begini. Ya Ustadz. Si perempuan juga begitu, Ibu salahnya di sini. Nanti begini-begini ya Bu. Iya Ustadz. Ternyata sampai di rumah itu hanya seminggu sampai 1 bulan terjadi perubahan itu. Setelah itu ternyata mereka balik lagi. Yang kemarin selingkuh balik lagi selingkuh, yang kemarin dugem balik lagi dugem, yang kemarin begini balik lagi. Jadi ternyata nasihat saya itu hanya berlangsung sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Kenapa? Karena mereka datang dalam keadaan berkonflik. Jadi posisinya dinasihati gampang. Tapi begitu pulang sampai rumah merasa kesalahannya sudah dimaafkan oleh pasangan, akhirnya merasa bebas lagi, kembali lagi. Di situ saya mengambil satu keputusan bahwa ketika kita ingin mengubah cara berpikir seseorang, itu bukan hanya diperlukan nasihat sesaat, tapi juga proses merubah cara berpikir. Nah inilah kenapa Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itulah cara berpikir kita berubah. Nah di situ kita bisa ngajak pasangan untuk datang ke majelis-majelis ilmu secara rutin, membaca-baca buku agama. Kemudian kepada ustadz-ustadz yang berpengalaman, kita bisa meminta mereka untuk membagikan pengalaman orang lain. Jadi misalnya saya pernah nangani ribuan kasus nih ya, selama 15 tahun saya jadi konsultan keluarga. Itu kalau satu hari satu penanya saja kan sudah berapa ribu kasus gitu ya. Nah di situ nanti saya bisa katakan, oh yang tadi saya bilang pas awal-awal pernikahan ketika mereka tidak membahas tentang agama, mereka merasa nggak ada masalah. Ya, bahkan ketika pasangannya selingkuh pun ada orang mengatakan nggak apa-apa deh, yang penting tidak bercerai begitu loh. Tapi begitu sampai perjalanan berapa puluh tahun akhirnya berakhir sampai di situ. Nah tadi udah punya rumah, udah mobil, akhirnya saya nggak bisa deh meneruskan pernikahan dengan dia karena dia nggak sholat. Misalnya itu keputusan terakhir. Jadi ketika mereka berpisah rumahnya ditinggal atau malah dijual kemudian dibagi. Karena waktu beli hartanya bersama. Jadi bahasanya apa? Mereka menikah untuk membangunkan rumah orang lain sebenarnya. Karena mereka sendiri tidak menempati rumah yang mereka bangun akhirnya. Nah seperti itu. Nah dengan bukti-bukti seperti ini loh. Misalnya ada orang yang nikah karena memilih orang yang punya kemampuan fundamental ya. Agamanya bagus, kepemimpinannya bagus. Tapi mungkin secara ekonomi belum mapan. Mungkin orang tua nggak setuju. Dan nanti kan saya punya kisah tentang orang yang di awal pernikahan ekonominya nggak mapan. Tapi 5 tahun dan 10 tahun kemudian malah jadi mapan dan bagus. Sebaliknya saya juga punya kisah tentang orang yang waktu menikah secara ekonomi sangat mapan. Tapi berapa tahun kemudian terjadi masalah, bisnisnya hancur.
itu malah punya utang sampai miliaran. Nah, kisah-kisah gitu untuk membuat kita yakin gitu loh. Bahwa ini yang saya jalani ini kayak gini sekarang, mungkin banyak orang meragukan. Tapi saya punya keyakinan suatu saat menuju kebaikan. Kenapa? Ada bukti-bukti di lapangan gitu. Amin, Jadi amin, amin. kalau menurut saya begitu. Satu, mendatangi majelis ilmu agar cara berpikir kita berubahnya lebih permanen. Jadi kalau nasihat itu kadang terpengaruh situasi. Ya iya tapi di rumah nanti beda situasi balik lagi ke dulu. Terus yang kedua adalah belajar dari cerita-cerita orang lain bahwa kita itu bukan orang yang pertama lahir di muka bumi. Jadi sebelum kita sudah berlangsung banyak sekali ribuan, jutaan, miliaran manusia. Dan mereka akan mengulang kisah yang sama. At-taryu ya'udu nafsaha. Sejarah itu akan mengulangi dirinya. Jadi orang yang hendak baik itu mesti akan berakhirnya juga tidak baik gitu loh. Walau alam bissawab. Bismillah ya teman-teman ya. Semoga yang sedang dilanda masalah nih, semoga Allah mudahkan dan juga tentunya yang mungkin berangkat ketika buka Zoom nih benar-benar berikhtiar untuk mendapatkan jodoh, semoga dipertemukan jodohnya Ustaz ya. Amin, amin. Baik, sebelum kita tutup nanti akan ada foto bersama dan jangan lupa ya, tanggal 25 Oktober akan ada Eco Lifestyle yang tadi ada video di depan ya, itu salah satu terobosan baru Ustadz dari sebuah alumnus ya yang Nanti besok pagi ya? Tanggal 25 ya. Insya Allah ini menjadi langkah yang jariah ya kan, bangun taman tembakau itu kan, semoga bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Dan jangan lupa ya, ada virtual konser juga dari Alste. Tentunya tanggal 1 November di YouTube Alste Indonesia ya. Oke, siap ya? Baik, kita akan umumkan pemenangnya. Untuk penanya terbaik mendapatkan hadiah yaitu saldo OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Rp50.000 ya. Dan selamat kepada Nuraini dari Klaten dan juga David dari Semarang. Mendapatkan hadiah yang akan dikirim 2 tahun ke depan ya. Mau enggak ya? Akan dihubungi oleh panitia nanti lewat WhatsApp ya. Dan juga tentunya kami ucapkan jazakallahu khair untuk Ustadz ya dan teman-teman yang sudah menyimak, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan dengan mudah. Jangan lupa kalau misalnya ada konsultasi bisa langsung menemui Ustadz Trias Moro. Namun sebelum ditutup ada baiknya kita bersama-sama foto bersama. Silakan untuk yang sudah hadir di sini, yang ada di Zoom boleh merapikan dulu ya. Ya, bisa dibuka kameranya. Akan foto bersama semuanya ya. Bismillah ya. Silakan untuk bersiap-siap foto bersama. Oke. Iya, silakan buka kameranya, Bapak Ibu sekalian. Sudah semua? Yuk, bersiap kamera, kita lihat kamera Ustadz. Bersiap ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lagi ya, kayak lagi ya. 1, 2, 3. 3. Oke. Gini ya, oke. Oke, semuanya tangannya gini ya. Oh gini ya. Kok pada begini ya? Boleh begini ya. Oke, boleh begini juga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa ya, cek juga Instagramnya di @bodjong_festival ya. Dan juga tentunya semoga dimudahkan teman-teman Alste Indonesia, semoga bisa mencapai apa yang dimau dan semoga bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Saya bin Robin mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Bojong Festival 2020. Sampai jumpa.